Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua pada hari ini. Dan terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu setia menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena Gracia Community ada di Purwokerto untuk orang yang tidak sempurna dan gerejanya orang yang tidak suka bergereja. Teman-teman, tanggal 23 Agustus yang lalu, tepat 5 tahun sepeninggalnya pendiri Gracia Community Purwokerto dan Jakarta, serta Sekolah Tinggi Teologi Soteria dan Gracia Kids Purwokerto, beliau adalah almarhum Bapak Pendeta Filipus Budi Prayitno. Salah satu pesan beliau untuk kita semua yaitu 3 no. No reserve, no retreat, dan no regret. No reserve, agar kita semua memiliki penyerahan sepenuh hati kepada Kristus. Dan no retreat itu pantang mundur di setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan no regret, tidak ada penyesalan atau tanpa penyesalan. Dan kita semua mengenal almarhum Bapak Pendeta Filipus adalah salah satu hamba Tuhan senior yang sangat menghargai dan percaya kepada generasi muda. Dibuktikan kalau beliau mau menyerahkan tongkat estafet untuk generasi muda di Gracia Community. Karena bagaimanapun generasi muda adalah penerus gereja dan bangsa Indonesia ini. Dedikasi yang luar biasa dan kehidupan, kedisiplinan serta cintanya, semangatnya yang tidak pernah padam dalam mengiring Tuhan sampai akhir hidupnya. Itulah yang menjadi kekuatan dan inspirasi kita semua untuk tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup kita. Seperti yang terpampang di dalam gedung gereja suatu tulisan, jiwaku haus akan Allah. Beliau adalah seorang pemenang. Beliau juga rindu kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita ingin menjadi pemenang? Atau kita saat ini memang adalah pemenang atau justru pecundang? Winner or loser? Pemenang atau pecundang? Ini tema renungan firman Tuhan untuk kita semua yang akan dikupas tuntas oleh Ibu Pendeta Lois. Dan setelah firman Tuhan ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu bisa menyiapkan anggur atau sirup dan roti atau biskuit untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Namun sebelumnya Yosi, Agnes, dan Elsa bersama GCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Memuliakanmu
Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, anugerah Tuhan selalu menyertai kita semua, amin. Itu yang saya rasakan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, tadi sudah disinggung oleh Pak Doni, tanggal 23 Agustus yang lalu, 5 tahun sudah suami saya meninggalkan kami semuanya. Keluarga, jemaat Tuhan, rekan-rekan pelayanan, dia pergi dengan sangat tiba-tiba. Tanpa pesan yang khusus, tanpa sakit, tanpa penderitaan, dia pergi penuh dengan kedamaian menghadap Bapa di surga. Sebetulnya kalau kita ingin mengingat tanggal 3 Agustus 2017 ketika gereja merayakan 50 tahun ulang tahun gereja, di situ suami saya sudah memberikan pesan-pesan untuk kita semua. Hanya kita yang tidak sadar. Kita menganggap pesan-pesan itu hanya sekedar pesan yang biasa disampaikan. Nah, saudara-saudara, pada tanggal 3 Agustus 2017 itu suami saya menyerahkan tongkat estafet kepelayanan kepada generasi muda. Dan juga dia memberikan pesan-pesan untuk menguatkan kita, untuk kita mempunyai penyerahan sepenuh hati kepada Tuhan. Pantang mundur di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi betapapun hebatnya. Dan tidak ada penyesalan karena kita mengikut juru selamat yang abadi. Kita lihat lagi secuplik pesan-pesan tadi supaya saudara ingat, itu diucapkan pada tanggal 3 Agustus 2017. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah bagi orang-orang muda. Masa depan dari gereja ini terletak di tangan kalian. Karena itu, terimalah dan lanjutkanlah tongkat estafet dari kami yang sudah gaek ini untuk kalian berlomba terus dalam perlombaan iman yang Tuhan inginkan bagi kalian. Itu sebabnya kalian perlu memiliki mentalitas no, no, no. Atau 3 no. Apa itu? Pertama, no reserve. Kedua, no retreat. Ketiga, no regret. No reserve artinya kalian harus memiliki penyerahan yang penuh kepada Kristus. Penyerahan yang sepenuh hati. No retreat artinya pantang mundur di tengah-tengah tantangan yang betapapun hebatnya. Dan no regret, tidak ada penyesalan. Karena kalian tahu siapa yang kalian percayai dan kalian layani, yaitu Yesus, Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan. Itulah pesan-pesan yang disampaikan pada hari ulang tahun ke-50 GCC Purwokerto. Saudara-saudara, terkadang memang Tuhan membawa kita ke air yang bermasalah. Tujuannya bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi untuk membersihkan hidup kita. Tugas pelayanan yang ditinggalkan dan harus dikerjakan itu terlalu banyak bagi saya. Dan saat itu saya merasa tidak sanggup untuk melakukannya. Saat itu STT Soteria sedang menerima
kurang lebih 100 murid. Dan saya mengatakan murid ini terlalu banyak, membutuhkan dana yang cukup besar. Apa bisa dialihkan ke STT yang lain? Suami saya mengatakan jangan. Tuhan mempercayakan mereka untuk dididik di soteria dan kamu akan sanggup melakukannya. Perkataan itu yang terus menjadi pemikiran dalam hati saya. Kenapa harus saya? Saya tidak tahu kalau dia akan pergi begitu cepat. Saya hanya diam, lalu suami saya mengatakan, lakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan apa yang kamu miliki dan dimanapun kamu berada. Kalau Tuhan mengizinkan semua ini terjadi, tentunya Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan ingin saya dan keluarga jemaat Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh dan menjadi pemenang-pemenang bagi Tuhan. Saya ingat waktu Yason akan membuka gereja, Daniel juga akan membuka gereja. Dan kami merasa gerejanya ini aneh. Karena gereja itu diadakan untuk orang-orang yang tidak suka bergereja. Saya mengatakan kalau orang ke gereja ya pastinya orang itu suka. Tapi kenapa harus disediakan untuk orang-orang yang tidak suka bergereja? Ya, lalu dia memberi banyak alasan. Katanya sudah banyak gereja untuk orang-orang yang suka bergereja. Tapi tidak ada atau belum ada gereja yang menampung orang-orang yang tidak suka bergereja. Lalu suami saya mengatakan dia ingat tahun 75 ketika dia memberikan pelajaran tentang keselamatan itu kekal, itu juga mendapat banyak tantangan. Ya, banyak tantangan dari pendeta-pendeta tua termasuk papa saya sendiri. Nah, setelah berjalan dan dijelaskan, sebab mereka mengira kalau orang sekali selamat tetap selamat, dia akan sembrono dengan kehidupannya. Dia akan berbuat dosa seenaknya sendiri. Tetapi ternyata tidak, saudara-saudara. Dan gereja yang didirikan oleh Yason dan Daniel juga merupakan gereja yang aneh. Tetapi Tuhan memberkati. Banyak orang-orang yang tidak bisa bergereja karena kondisi hidupnya yang tercela, di situ diterima. Hanya di Indonesia mungkin itu masih kurang lazim, sehingga harus menjalani beberapa peperangan-peperangan untuk mewujudkan yang benar. Kalau di Perth saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala saya, begitu banyak orang yang memang disingkirkan oleh masyarakat, tapi diterima di gereja. Dan gereja Daniel saat ini memiliki jemaat kurang lebih 2.500 sampai 3.000 orang. Semua orang-orang yang tidak suka bergereja. Mereka bukan datang minggu ini, datang minggu depan tidak datang. Tidak, selama 1 bulan saya di sana saya mengamati. Ternyata orang-orang itu datang dengan setia. Saya mengikuti 2 ibadah di sana. Dan saya lihat orang-orang itu tetap setia hadir dalam ibadah. Bergantian. Saudara-saudara, demikian juga dengan TCL yang sedang berjalan. Banyak tantangan yang dihadapi. Suami saya mengatakan pada Yason dan Daniel, Tuhan tidak memberikan itu untuk papa. Tapi Tuhan memberikan hal istimewa itu untuk kalian berdua. Kerjakan dengan hati yang tulus. Kerjakan dengan kesungguhan hati. Dan Tuhan akan memberkati. Jangan takut dengan tantangan. Karena tantangan itu harus memicu kita untuk lebih lagi melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat GCC Purwokerto, Jakarta, para volunteer yang untuk kerjasamanya sudah mendukung dengan dukungan yang sangat berharga. Yang selalu mendampingi saya pribadi, juga keluarga, memberikan support yang luar biasa untuk saya pribadi dan juga keluarga. Juga untuk STT Soteria dan semua rekan-rekan hamba Tuhan se-MPW Banyumas yang dengan setia mendukung
dan mendoakan saya dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati. Tema besar Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang mempunyai makna gerak percepatan dalam memperbaiki kondisi Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Memang pandemi COVID-19 yang sudah terjadi selama kurang lebih 2 tahun ini telah membuat banyak masyarakat mengalami ketidaknyamanan dan bangsa Indonesia masih terus berjuang bersama untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih ada di sekitar kita. Hal itu membuat Indonesia harus menghadapi tantangan dan ujian, kecemasan sosial, hingga tekanan ekonomi yang berat. Namun di tengah keterpurukan itu diharapkan semua bangsa, termasuk kita para pengikut Yesus, dapat bergerak bersama dan gotong royong untuk mewujudkan harapan baru bersama pulih lebih cepat agar siap menghadapi tantangan global dan bangkit lebih kuat untuk membawa Indonesia maju. Bagaimana kita bisa mewujudkan harapan baru yang akan membuat Indonesia maju? Kita harus berusaha untuk menjadi pemenang-pemenang bagi Indonesia. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai rencana untuk kita menjadikan kita pemenang dan bukan pecundang. Artinya, Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Sehingga kadang-kadang Tuhan mengizinkan pencobaan-pencobaan menimpa kehidupan kita. Apa bedanya pemenang dan pecundang? Seorang pemenang adalah orang yang berani menghadapi tantangan, punya mimpi besar, dan tidak takut untuk berjuang. Seorang pemenang adalah berani mengasihi dan memberi, tidak takut untuk berkorban. Seorang pemenang adalah orang yang berani berjuang, pantang menyerah, berani mengakui salah, dan penuh dengan kesabaran. Tetapi seorang pecundang, dia tidak memiliki daya juang, sehingga tidak ada mimpi yang besar untuk diperjuangkan. Membiarkan sifat buruk pribadi tanpa berjuang dan merubahnya. Dirinya dikuasai oleh pengalaman-pengalaman yang buruk, sehingga sering membuat keonaran, menyerah pada nasib lebih banyak, dan menghindari kewajiban hidup. Dan orang semacam ini hanya meminta pendapat, tetapi tidak bisa mengambil keputusan, sehingga tidak mengalami perkembangan. Pecundang adalah orang yang memiliki motivasi yang salah, yang akhirnya akan mencelakakan dan merugikan dirinya sendiri. Ada seorang pegulat asal Prancis, namanya Amokren Kianesabet. Dia pernah tinggal di Bali sekitar tahun 2013 sampai 2016. Orang ini badannya kekar, besar, mungkin juga penuh dengan tato, ya, sehingga kalau orang melihat dia, orang sudah takut sendiri. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh pria ini ketika berada di Bali? Dia sering makan, tidak bayar. Nyewa motor gede juga tidak bayar. Dipakai secara ugal-ugalan, ya, dan membuat banyak kasus-kasus yang akhirnya dia ditangkap oleh polisi dan harus berurusan dengan polisi. Tetapi aksi arogan dan nekatnya kerap kali membuat Kiana ini orang melihat itu takut. Polisi pun sampai takut. Malah ada polisi yang ditembak sampai mati. Nah, karena kasus penembakan anggota polisi sampai menyebabkan kematian, akhirnya Kiana ini juga ditembak oleh polisi dan akhirnya mati. Hidupnya sia-sia. Dan inilah seorang pecundang. Saudara-saudara, pemenang bukan berarti hidup tanpa kelemahan atau justru menutupi kekurangan dan jadi munafik. Tidak. Menjadi pemenang berarti berusaha
mengerjakan kehidupan yang benar setiap hari, menguduskan hidup agar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kapan seseorang layak disebut sebagai seorang pemenang atau juara? Kalau orang itu mau bertanding. Kalau orang itu berani bertanding. Mengapa? Karena tanpa bertanding, seseorang tidak akan memperoleh kemenangan. Tanpa bertanding kita tidak tahu kita akan menjadi orang yang menang atau orang yang kalah. Saudara-saudara, Kristus sudah bertanding untuk saudara dan saya di atas kayu salib. Pada saat Kristus bangkit dari maut, Dia memperoleh kemenangannya. Dan kemenangannya itu diberikan bagi saudara dan saya. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kemenangan yang tidak kita raih sendiri. Namun kemenangan itu kita dapatkan melalui pengorbanan Kristus. Pada saat masalah datang, kita dapat berkata, saya telah menang atas masalah ini. Karena Kristus memberikan kemenangan itu untuk saya dan saudara. Sehingga saat kita mengalami masalah dalam kehidupan, kita tidak terpuruk. Tapi kita bisa melangkah dengan pasti. Menghadapi semua permasalahan dan pergumulan. Karena kita tahu bahwa bersama Yesus kita adalah pemenang yang sejati. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ada banyak orang yang begitu tidak percaya diri dan selalu ragu. Sehingga tidak peduli apapun potensi yang dimilikinya. Mereka tetap berpikir bahwa semuanya itu tidak cukup untuk membuat mereka berhasil dan mengalami kemenangan. Sehingga banyak orang hidup dalam kegagalan yang mematikan. Dan mereka yang hidup dalam tekanan dan kegagalan akan menjadi orang yang hidup tapi mati. Saudara-saudara, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam sakit penyakit, hidup dalam kegagalan di sekolah, gagal dalam usaha, gagal menyenangkan hati orang tua, gagal dalam relasi, menjalin kasih sayang dengan sesama. Kegagalan dapat membuat kita terpukul dan kehilangan jati diri untuk maju dan berkembang. Karena itu pemikiran-pemikiran seperti ini harus disingkirkan. Tidak boleh menjadi milik kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah menang karena pengorbanan Kristus. Mereka gagal bukan karena peristiwa atau keadaan atau kejahatan tertentu. Tetapi mereka menjadi orang gagal karena berhenti berusaha. Gagal karena hanya tahu menyalahkan keadaan. Gagal karena hanya bisa menyalahkan orang lain. Dan ini harus dihentikan. Tidak boleh ada dalam pribadi kita masing-masing. Saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam Bilangan pasal 13, mulai ayat 27 sampai Bilangan pasal 14, ini bisa saudara baca di rumah. Di situ diceritakan tentang pengintai-pengintai yang diutus oleh Musa. Musa mengirim 12 pengintai. 12 pengintai ini bukan orang sembarangan. 12 pengintai ini adalah orang pilihan, para pemimpin dipilih oleh Musa untuk mengintai, untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bagaimana keadaan negeri itu, penduduknya banyak atau sedikit, penduduknya kuat atau lemah, ya tanahnya subur atau tidak. Bila tanahnya subur, Musa berkata, bawa sedikit buah-buahan yang tumbuh di sana sebagai oleh-oleh. 12 orang pengintai yang dikirim oleh Musa, sekali lagi saya katakan, mereka adalah para pemimpin yang diharapkan mempunyai visi masa depan, menyusun rencana, menyusun strategi untuk dapat mencapai visi tersebut. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah yang menentukan keberhasilan seorang pemimpin
untuk mencapai tujuannya? Jawabannya terletak pada sikap yang dipilih oleh para pemimpin itu. Bagaimana sikapnya saat dia menerima perintah untuk mengintai negeri itu? Apa sikapnya setelah dia melihat negeri yang sudah diintai itu? Saudara-saudara, sikap seseorang merupakan faktor utama yang menentukan apakah ia akan sukses atau akan mengalami kegagalan. Sikap pribadi adalah bagaimana seseorang memandang sesuatu. Bagaimana pandangan saudara tentang gereja ini? Itu menentukan sikap saudara. Mau terus berjuang bersama-sama atau mundur? Kalau kita sebagai orang yang mau menang, kita akan berjuang bersama-sama. Kita tidak akan mundur selangkah pun. Saudara-saudara, di usia yang sudah 70 lebih, saya juga merasa capek. Saya melihat banyak orang di usia 70 lebih bisa santai di rumah dengan anak menantu cucu. Tetapi di sini saya masih harus berjuang. Dan saya berkata, saya tidak akan berhenti berjuang sampai Tuhan memanggil saya. Doakan supaya saya kuat melakukan tugas ini walaupun banyak tantangan yang harus saya alami. Ada 6 orang yang terpilih dari suatu perusahaan sepatu. Mereka dikirim ke sebuah negara di Afrika yang baru merdeka. Mereka mendapat tugas untuk membuat penelitian tentang kemungkinan mendirikan cabang perusahaan di negara tersebut. Saudara-saudara, mereka melakukan pengamatan dan mereka mendiskusikan hasil pengamatan itu. Tetapi mereka tidak berhasil mencapai kesepakatan tentang potensi pasar yang akan dibangun di Afrika. 4 orang menyampaikan survei pasar. Dia mengatakan tidak ada potensi pasar di negeri itu. Karena semua penduduknya tidak pakai sepatu. Jadi enggak perlu bangun pabrik sepatu di sana. Tetapi 2 orang lain memberikan laporan yang lain. Setiap orang di negeri itu perlu sepatu. Karena mereka belum punya sepatu. Dan tidak pernah pakai sepatu. Kami merekomendasikan untuk segera membangun pabrik sepatu di sana sebagai kantor cabang. Saudara-saudara, 6 pengamat. Semuanya mengamati kondisi yang sama. Bahwa semua orang di negeri itu tidak pakai sepatu. Tetapi yang membedakan adalah pendapat mereka adalah bagaimana mereka melihat situasi dan mengaplikasikan situasi itu dalam pekerjaan mereka. Demikian juga dengan 12 pengintai yang mendapat tugas mengintai tanah Kanaan. Mereka semua melihat keadaan negeri Kanaan, melihat keadaan penduduk di sana, melihat tanah itu subur. Tetapi komentar yang mereka berikan sangat berlawanan. 10 orang menyampaikan berita negatif bahwa negeri yang dilihat itu memang sangat subur, sangat indah, sangat baik, berlimpah susu dan madunya. Yang artinya kalau kita tinggal di negeri itu, kita akan serba kecukupan. Kita tidak perlu mengalami kekurangan. Tetapi ingat, bangsa yang tinggal di sana itu kuat-kuat. Kotanya berkubu. Suatu negeri yang biasa memakan manusia. Atau dikatakan negeri itu negeri kanibal. Lalu 10 pengintai ini berkata, apa tandingannya dengan kami? Kami hanya seperti belalang yang gampang dipunahkan karena tidak berdaya. Tetapi apa laporan dari 2 pengintai yang lain yang akhirnya namanya disebut yaitu Yosua dan Kaleb? Kedua orang ini menyampaikan berita yang positif bahwa bersama dengan Tuhan mereka bisa mengalahkan penduduk asli dan merebut tanah perjanjian. 2 pengintai ini mengatakan negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya.
jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya diingatkan, jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Sekarang biarlah kita melihat kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Ini ucapan dari 10 pengintai. 12 pengintai melihat hal yang sama. Mengakui kesuburan tanah. Mereka sama-sama melihat penduduk, tetapi menyampaikan kabar yang berbeda. Mengapa? Karena untuk seorang pemenang selalu melihat adanya kesempatan dalam setiap tantangan. 2 pengintai adalah orang pemenang yang dapat melihat kesempatan, dan kesempatan itu merupakan tantangan yang harus dikerjakan. Tetapi 10 pengintai seperti seorang pecundang yang selalu melihat masalah, tidak mencari jalan keluar, hanya melihat tantangan besar yang akan dihadapi dalam setiap kesempatan dan takut melakukan dan menghadapi tantangan itu. Saudara-saudara, jika kita seorang pemenang, kita akan selalu melihat kemenangan dalam kesempatan karena memang itulah yang kita lihat. Sebaliknya, jika kita adalah seorang pecundang, maka yang selalu ada dan kita lihat adalah kendala demi kendala, penghalang demi penghalang, tantangan yang tidak ada alasannya. Seorang leader pernah berkata, kalau Anda ingin maju, jangan pernah punya alasan. Jadi enggak ada alasan, aku repot, aku sakit, aku kedinginan, di luar sedang hujan, itu tidak ada alasan seperti itu. Kalau Anda punya segudang alasan, artinya Anda tidak akan pernah maju. Jadi kalau kita ingin maju, jangan membuat banyak alasan. Karena alasan-alasan itu akan membuat kita tidak pernah maju. Dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan berbisnis, dalam kehidupan bergereja, dalam pelayanan untuk Tuhan, jangan pernah punya alasan. Karena alasan itu akan menghambat berkat Tuhan turun dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bagaimana cara kita melihat suatu masalah sebagai penghalang atau sebagai pejuang? Orang pesimis akan selalu mengeluh, sedangkan orang optimis akan menjadi bersemangat untuk menaklukkan masalah tersebut. Sudut pandang kita itu menentukan langkah-langkah yang akan kita lakukan selanjutnya. Sudut pandang kita itu akan membuat kita memberikan keputusan-keputusan yang tepat dan tidak salah. Saudara-saudara, kita akan memeriksa 3 ciri pemenang dalam Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Halangan terbesar untuk menjadi pemenang adalah menganggap diri cukup baik. Menganggap diri cukup rohani. Menganggap diri merasa lebih dekat dengan Tuhan. Menganggap diri lebih sempurna daripada yang lain. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang boleh dan mengatakan dirinya cukup baik, cukup rohani, cukup dekat dengan Tuhan, cukup sempurna hidup rohaninya.
Tidak ada pribadi yang boleh mengatakan hal itu. Mengapa? Karena dengan tidak sadar kita masih sering melakukan kesalahan melalui pikiran kita yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Melalui hati kita yang tidak bisa dinilai oleh manusia. Kalau melalui perbuatan orang bisa langsung mengatakan orang ini enggak benar. Tapi kalau kesalahan ada di dalam pikiran dan hati kita, tidak ada orang yang tahu. Karena itu kita tidak boleh mengatakan bahwa diri kita lebih baik, lebih sempurna, lebih rohani dari orang lain. Saya pun tidak berani mengatakan hal itu. Karena saya masih sering ngomel dengan mulut saya. Melihat anak-anak yang tidak bekerja dengan baik. Saya tidak berani mengatakan bahwa diri saya lebih rohani. Karena saya masih terus belajar untuk mengetahui rahasia Tuhan lebih dalam. Saudara-saudara, Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita dapat menjadi pribadi yang rendah hati, yang dapat mendengar saran, pendapat, dan wawasan orang lain. Paulus mengajarkan kita juga untuk terus berlari ke depan, tidak berhenti di tempat. Karena orang yang biasanya merasa sudah lebih super dari orang lain, dia akan berhenti di tempat. Dan dia hanya menonton orang ini kurang A, kurang B, kurang C. Dirinya yang paling sempurna. Paulus tidak mengajarkan itu untuk kita. Dia mengajar kita untuk terus berlari ke depan. Karena tujuan kita masih panjang. Dan untuk mencapai tujuan itu diperlukan usaha keras. Supaya kita semua dapat menjadi pemenang-pemenang. 3 hal yang membuat kita menjadi pemenang adalah yang pertama, tidak cepat merasa puas atau berpuas diri. Ayat 12 mengatakan tadi, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu dan telah sempurna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Paulus sebagai rasul juga tidak berpuas diri dengan prestasi rohani yang sudah diraihnya. Paulus dikenal sebagai penginjil yang besar, tetapi dia tidak bangga, membanggakan dengan prestasi itu. Saudara-saudara, pernyataan Paulus ini mengajarkan kita untuk kita terus-menerus menciptakan hubungan yang baik dengan Tuhan, mengejar tujuan akhir itu dengan baik. Seorang pemenang sejati tidak akan puas dengan diri dan prestasi yang diraihnya. Dia akan terus berlatih, berlari, menciptakan rekor yang baru, melakukan inovasi terus-menerus sehingga mencapai tujuannya. Saudara-saudara, puas dengan prestasi rohani yang diraih bisa membuat kita sombong, bisa membuat kita bangga diri. Mengapa harus cepat puas diri? Jangan membandingkan prestasi rohani kita dengan prestasi rohani orang lain. Sehingga merasa diri kita lebih baik, lebih rohani daripada orang lain. Dan kita melihat orang lain semua salah, aku yang benar. Saudara-saudara, itu tidak boleh terjadi. Karena kita adalah manusia yang tidak sempurna. Seorang pemenang tidak akan merasa cepat berpuas diri. Tapi dia akan selalu melatih dan melatih untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Tentunya kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita tidak ingin menjadi seperti hari kemarin. Ya, untuk menjadi lebih baik kita harus berusaha melakukan yang lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, berpikir lebih baik lagi, mengucapkan kata-kata lebih baik lagi, dan lain-lainnya yang lebih baik. Untuk apa? Untuk menjadi contoh, modal bagi sesama kita. Yang kedua, untuk menjadi pemenang, dia harus berusaha keras untuk lebih maju. Berusaha sekeras mungkin untuk bisa lebih maju. Untuk kita dapat maju, kita tidak boleh terus menoleh ke belakang. Kita harus melupakan apa yang ada di belakang. Kita tidak boleh ingat, aku dulu berjasa. Aku dulu seperti ini, aku dulu seperti A, seperti B. Itu tidak ada lagi. Tuhan hanya tahu saat ini apa yang kita kerjakan untuk yang akan datang. Saudara-saudara,
Seperti seorang atlet yang mau berlomba. Kalau dia masih bawa tas ransel, tas punggung saat berlomba, maka dia tidak akan bisa berlomba dengan optimal. Demikian juga dengan kita. Kalau kita hanya bisa melihat masa lalu, apa yang ada di belakang kita, kita tidak akan bisa berjuang, berlari lebih optimal lagi. Saudara-saudara, melupakan apa yang di belakang berarti tidak sudi kembali ke masa yang lalu. Kata melupakan bukan berarti tidak mengingat, tetapi tidak mengingat lagi atau tidak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa, kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan ini. Mengakui kekurangan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Pemenang sejati bukan berarti tidak pernah kalah. Tapi kalau mau belajar dari kekalahan untuk meraih dan mempertahankan kemenangan demi kemenangan akan kita alami selanjutnya. Yang ketiga, fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan, fokus pada garis akhir. Fakta keberhasilan terletak pada akhir pertandingan. Bukan di awal pertandingan, bukan di pertengahan pertandingan. Kita boleh berhasil di awal pertandingan, kita boleh berhasil di pertengahan pertandingan. Kalau kita tidak berhasil di akhir pertandingan, kita tetap adalah seorang pecundang, bukan orang yang menang. Saudara-saudara, jangan hanya bangga karena kita bisa menjadi pengikut Yesus awal mula. Tapi banggalah bila kita didapati sebagai pengikut Yesus yang berani menghadapi pertandingan terus-menerus sampai berhasil mencapai finish well. Sampai bisa mencapai garis finish yang terbaik. Penting bagi kita untuk selalu melihat ke depan. Lakukan apapun untuk dapat mencapai tujuan akhir dengan baik. Untuk itu mungkin kita dituntut untuk berani keluar dari zona nyaman. Jangan lupa, kita keluar dari zona nyaman, tapi tetap bersandar kepada Tuhan dan anugerah-Nya. Kristus bukan hanya memulai perjalanan rohani kita, tetapi Dia juga terus menjaga kita untuk berada di jalan Tuhan yang memberikan kemenangan. Kristus juga memberikan kekuatan bagi saudara dan saya, GCC Purwokerto dan Jakarta, dan semua volunteer untuk memperjuangkan kemenangan gereja kita di hari-hari mendatang. Menang bukanlah segalanya, tetapi menginginkan kemenangan itu merupakan hal yang terpenting. Memang tidak mudah untuk melalui segala ujian hidup yang datang silih berganti. Namun yang tidak boleh menurunkan semangat kita adalah untuk mencapai impian kita, yaitu kemenangan hidup yang akan kita terima untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Firman Tuhan membuat kami menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Untuk kami berani memperjuangkan kebenaran, sehingga kami juga terbilang dan disebut sebagai pahlawan-pahlawan kemenangan. Kami mengakui kesetiaan Tuhan menyertai kami, dan itu tidak kami ragukan. Berbagai hal kami alami dalam hidup ini, tapi satu hal yang membuat kami bangga, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan punya rencana indah bagi hidup kami, sehingga menghadapi pergumulan hidup, kami tidak takut dan putus asa, karena Tuhan siap menggendong kami dan memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Sekarang Tuhan, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus ini Tuhan, untuk kami mengalami kekuatan menghadapi perjuangan hidup ini, dan kami dimampukan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan roti ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saat ini kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Beri kami keberanian menghadapi kehidupan ini, agar kami dapat disebut sebagai pemenang-pemenang. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, sehingga tidak cepat merasa puas dengan keadaan rohani kami. Kami ingin terus belajar untuk menjadi yang lebih baik lagi dan berusaha untuk lebih maju. Dan kami tidak mau mengingat kebaikan-kebaikan, keberhasilan-keberhasilan di masa lampau. Ajar kami Tuhan untuk fokus pada tujuan akhir, yaitu mencapai kemenangan yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh menyelesaikan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Sekarang Tuhan, kita menadahkan tangan kita. Kami memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai rumah tangga, keluarga, anak-anak, usaha pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Semuanya diberkati Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Louis untuk renungan firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua dikuatkan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, agar kita jangan menjadi pecundang, tapi kita harus tampil sebagai pemenang. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GCC Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang telah dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan, sehingga program GCC Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan di kota Purwokerto. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer langsung ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tapi mari tetap kita patuhi protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker saat kita berada di ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emen, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.